Baik pemirsa, terima kasih Anda masih di Damai Indonesiaku. Seperti yang kita dengarkan tadi bersama-sama di segmen 1 tadi oleh Ustazah Syifa Nur Fadila, betapa kita diperbolehkan untuk memperindah diri kita. Namun bagaimana kita ketika kita terlalu sibuk memperindah diri kita tanpa memperindah iman kita? Insya Allah itulah yang akan kita dengarkan bersama-sama di segmen kedua ini bersama Bunda Siti Fathia. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kita hormati bersama Ustazah kita, Ustazah Syifa dan Ustadz Sofyan. Ibu-ibu semuanya yang warnanya oranye, biru, hitam, warna-warni semua. Mudah-mudahan Allah izinkan kita memperbaiki atau mempercantik diri dan mempercantik iman kita, insya Allah. Mudah-mudahan keluarnya dari tempat ini Allah memberikan kita keistiqomahan, rezeki yang berkah, umur panjang, badan sehat, disayang suami insya Allah. Tadi temanya tentang apa Bu? Cantik. Pertanyaan saya, Ibu cantikan sekarang apa di rumah? Cantikan mana Bu? Sekarang. Pantesan tadi Bapak bilang Bu, Ibu kalau keluar cantik seperti ratu. Di rumah seperti pembantu. Malam hari seperti hantu. Benar begitu Bu? Enggak ya, insya Allah. Ketika kita sudah mengenal dan mengetahui tentang cantik ya Bu, Ustazah Syifa sudah menyampaikan kepada kita. Dan sudah menyampaikan pula syaratnya cantik cuma 2 Bu. Mau cantik enggak Bu? Mau. Syaratnya cuma 2. Yang pertama kepada mahram, yang kedua tidak merubah ciptaan Allah. Jadi kalau ibu mau cantik di rumah boleh enggak? Mau pakai bulu mata sampai nyapu halaman boleh enggak? Boleh. Selama kepada mahram. Namun ternyata orang cantik kalau hatinya enggak cantik lihatnya enak enggak Bu? Enggak. Inner beauty yang orang sekarang bilang inner beauty ya Bu, cantik itu dari dalam. Ibu saya perhatikan dari ujung ke ujung ini wajahnya enak dilihat. Ya Bu ya, walaupun umurnya baru 25 ya Bu. Oh terbalik. Walaupun sudah ada yang jelita jelang 50 tahun ya Bu, ada yang lolita udah lolos 50 tahun, tapi kayak umur 25. Kenapa? Karena ubannya ketutup. Itu enaknya kita pakai jilbab. Kerutan ketutup ya Bu. Rambut yang sudah meninggalkan dunia hitam ketutup juga. Maka Masya Allah ketika kita memiliki hati yang bersih, hati yang baik, itu inner beauty keluar tuh Bu. Dalam Al-Quran ada kalimat nurun ala nur. Apa artinya Bu? Cahaya di atas cahaya. Maksudnya apa? Karena orang tersebut sudah beriman kepada Allah, tambah lagi dengan akhlak yang baik, maka wajahnya berseri-seri seakan-akan cahaya di atas cahaya. Apa yang membuat dia bercahaya wajahnya? Ada amal soleh yang dia lakukan. Ada kebersihan hati yang dia berikan kepada dirinya. Namun sayang 1000 sayang ternyata hati kita enggak selamanya bersih ya Bu. Kenapa? Pemilik hati yang bersih hanya para nabi. Terus kita bagaimana Bu? Kita kebetulan manusia, kadang-kadang jadi dokter, kadang-kadang jadi pasien. Kadang-kadang kita bisa menyembuhkan penyakit hati orang lain, tapi kadang-kadang kita punya penyakit hati. Mengapa? Karena yang sembuh dokter sejati hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi Ustaz Sofyan sudah menyampaikan hadis qudsi, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan.
untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita nih Bu. Ibu hidungnya ada yang takabur nih. Mancung ya Bu ya. Ada yang hidungnya tawadu. Nah, kayak saya tawadu nih Bu hidungnya nih Bu. Ketika Allah memberikan kita tubuh yang sempurna, maka harus disyukuri. Cara bersyukurnya apa? Merawat, menjaga agar kita bisa sholat ya Bu. Minum vitamin, tidur yang cukup, pola makan, semuanya itu dijaga tuh Bu. Kenapa? Karena ketika kita sholat Allah mempercantik wajah dan hati kita. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat karena dengan sholat mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Sayangnya kata setan kalau sholat jangan terlalu khusyuk ya Bu. Baru Allahu Akbar. Ibu ingat gak besok sarapan apa? Ibu ingat gak besok syuting sampai jam berapa ya? Gitu kan Bu? Kenapa? Karena kita gak sabar saat ngobrol sama Allah. Sholatnya subuh mikirnya entar siang. Nanti siang enaknya masak apa nih? Ya Bu? Saat sholat zuhur mikirnya nanti malam. Padahal ketika kita merapatkan diri, menatap tempat sholat, itu ada kenikmatan tersendiri, aura kita bagus. Inner beauty itu jadi bagus. Dengan mendirikan sholat, kata Allah apa? Mampu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sholatnya rajin, ngerupinya males Bu. Tapi kenapa kita STMJ? Apa STMJ? Sholatnya STMJ sholat terus maksiat jalan. Ya Bu ya, perempuan sebenarnya mohon maaf Allah ciptakan dia itu fitnahnya luar biasa. Maka hadis Rasulullah apa Bu, ketika para sahabat mulai mendepositokan hartanya, kata Rasulullah, wahai para sahabatku, maukah aku beritahukan tentang simpanan yang paling berharga? Maka beliau menyampaikan bahwa apa Bu, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihah. Dunia ini perhiasan Bu. Sebaik-baik perhiasan siapa Bu? Wanita solehah. Dan wanita solehah itu ada di sini semua ternyata, Masya Allah, amin. Maka kata Allah, fassalihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Apa sih kriteria istri soleha, perempuan soleha yang mana? Rasulullah menyampaikan bocoran kalau mau masuk surga, kata beliau cukup melakukan 4 hal saja. Banyak gak Bu 4? Enggak banyak sebenarnya. Apa yang pertama? Yang pertama mendirikan sholat. Jadi sholatnya kita perbaiki. Ibu dulu ketika, cerita dikit ya Bu, mudah-mudahan cukup waktunya. Ketika saya pernah kuliah di Pakistan, dosen saya Pragawati, tahu sendiri kan Bu, Pragawati belahan bajunya ada yang 12, ada yang 7 ya Bu ya. Ketika mendapatkan hidayah Bu, dia hijrah, kemudian dia sholat. Sholatnya itu benar-benar menggetarkan kita yang melihat dan mendengar. Kok bisa? Ternyata dengan sholat yang sempurna dia bisa memperbaiki hati dan dirinya. Maka kata Rasulullah, yang pertama sholat, yang kedua puasa bulan Ramadan. Apa yang ketiga? Yang ketiga taat kepada suami, dan yang keempat menjaga kehormatan. Kalau ada yang ngegombalin jangan percaya ya Bu. Ada yang reuni nggak di sini? Jangan reuni kalau ada mantan. Nah, jangan-jangan Ibu punya mantan semua di sini. Kenapa? Banyak yang bapak-bapak bilang begini Bu. Bu Fatia, saya suka ketemu mantan saya lebih cantik dari istri saya. Saya bilang kenapa dia berpenampilan cantik? Karena tidak dinikahi. Kalau dinikahi dia tetap pakai daster. Ya Bu. Yang perempuan bilang, Bu Fatia mantan saya ganteng Masya Allah. Perhatian, sayang banget. Saya bilang kenapa dia perhatian? Karena tidak menjadi suami kita. Kalau sudah dapat perhatian gak Bu? Perhatian juga. Ibu gede banget suaranya, enggak. Jadi ternyata ketika kita ingin benar-benar memperbaiki sholat kita, dia akan membersihkan hati. Bu, hati kita tuh Bu, Masya Allah ya Bu. Kenapa sih suka bikin dosa? Nah, bisa nanti dibawa pulang 3 hal yang bikin kita punya dosa.
Kenapa sholatnya malas, puasanya malas? Kira-kira apa penyebabnya? Yang pertama karena kita kumpul-kumpul gini Bu. Kita bergaul dengan banyak orang, maka kita nitip saham di situ tuh Bu. Saham salah, saham dosa ya Bu. Ada teman suaminya ganteng banget, kita komentarin, ya Allah tuh suami ganteng banget ya padahal isinya jelek gitu. Pernah Bu begitu. Karena kita kumpul maka kita punya dosa. Yang kedua apa? Karena ada tarikan berbuat baik sama tarikan berbuat buruk. Kadang-kadang kita milih yang mana Bu? Kadang-kadang kita milih yang buruk. Maka itu yang bikin kita punya dosa. Ada yang ketiga yaitu karena adanya penyakit hati yang itu membuat dosa kita bertambah dan hati kita menjadi kotor. Mudah-mudahan yang hadir di sini tiga-tiganya bisa dihindari ya Bu. Dan mudah-mudahan penyakit hati kita sembuh perlahan-lahan insya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustazah Bunda Siti Fatih yang telah memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Simple sebetulnya, ada 4 rumus sehingga kita bisa mempercantik iman kita tanpa perlu kita sibuk mempercantik diri kita. Yaitu sholat, puasa, taat suami, dan menjaga kehormatan kita. Lalu bagaimana dengan implementasi di kehidupan kita sehari-hari? Saya yakin di segmen 3 nanti banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ada di antara Anda semuanya. Nanti akan dijawab oleh guru-guru kita nanti insya Allah. Tetaplah di Damai Indonesiaku, usai jeda. Saya akan kembali.